Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nur Cahyo, selaku dosen program studi pendidikan matematika FKIP UMS. Saya mengampu mata kuliah praktikum penilaian hasil belajar matematika. Nah, kemudian kami juga menggunakan learning management system yang terintegrasi di LMS yang disediakan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta, yaitu menggunakan SPADA di sini untuk mata kuliah praktikum penilaian hasil belajar matematika. Nah, kemudian kami juga menggunakan buku referensi, yaitu buku hasil penelitian kami, yaitu model evaluasi penilaian unjuk kerja berbasis literasi matematika, yang ini merupakan hasil penelitian kami dengan Pak Sumardi dan sudah terbit di tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, beralamin. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Baik, alhamdulillah ketemu lagi di mata kuliah kita di siang hari ini, mata kuliah praktikum penilaian hasil belajar matematika. Nah, kali ini kita masuk di pertemuan ke-5 tentang materinya adalah tingkat kesukaran dari soal ataupun suatu butir soal. Nah, sebelum kita mulai kuliah kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dalam kuliah kita. Berdoa, mulai. Selesai? Baik, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang materi sebelumnya, yaitu tentang uji validitas dan reliabilitas. Capaian pembelajaran mata kuliah ya bisa dilihat di sini bahwa teman-teman nantinya akan menganalisis hasil belajar matematika menggunakan Microsoft Excel ya, di mana nanti untuk sub CPMK-nya itu adalah menentukan daya beda, daya pengecoh, dan tingkat kesukaran menggunakan Excel. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada menentukan tingkat kesukaran menggunakan Microsoft Excel. Nah, teman-teman juga nantinya bisa mengunduh berbagai materi dan juga latihan ya di situ dalam format Excel supaya tidak juga mengetik satu persatu, itu di LMS yang kita gunakan ya, menggunakan My SPADA miliknya UMS ya, SPADA 12. Nanti bisa di-download di sana untuk materi dan juga bahan untuk pengerjaan praktikumnya. Baik. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, tujuan pembelajarannya itu adalah mahasiswa itu mampu untuk menentukan tingkat kesukaran suatu instrumen itu menggunakan Microsoft Excel. Jadi nanti teman-teman akan mengetahui bagaimana rumusnya, kemudian juga mengetahui dari mana asalnya rumus tersebut. Nah, kemudian setelah itu mempraktekkan dengan menggunakan Microsoft Excel ya, terkait dengan perhitungannya dan hasilnya bagaimana, sehingga nanti bisa teman-teman presentasikan. Nah, di pertemuan kali ini kita menggunakan model pembelajarannya adalah problem based learning, di mana nanti Pak Adi itu akan menyampaikan terkait dengan masalah terlebih dahulu ya. Kemudian teman-teman akan dibagi dalam satu kelompok, itu isinya 2 mahasiswa, karena ini bentuknya lab komputer ya, dimana ini mungkin agak sulit kalau diubah-ubah ya, sehingga nanti kita ada satu kelompoknya 2 orang, itu satu meja ini satu kelompok ya, satu meja satu kelompok, di sana juga seperti itu. Nah, kemudian yang tengah ini jadi satu kelompok depan belakang ya, karena memang posisinya memang seperti ini. Nah, kemudian setelah nanti dibagi kelompok, kemudian Pak Adi akan membimbing penyelidikan gitu ya, ataupun juga mengatasi masalahnya.
Nah, setelah itu kemudian teman-teman akan mempresentasikan dari hasil yang sudah dipraktekkan, yang tadi mencari tingkat kesukaran. Nah, setelah itu nanti baru kita evaluasi ya, analisis dan juga evaluasi terkait dengan hasil yang sudah dicari oleh teman-teman semuanya. Baik, itu ya yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan masuk di materi kali ini, itu adalah tentang tingkat kesukaran atau indeks kesukaran. Jadi nantinya untuk analisis butir instrumen itu untuk soal tes itu ada berbagai macam. Ini yang pertama adalah tingkat kesukaran. Setelah itu nanti ada daya beda, kemudian juga berfungsinya pengecoh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus dulu ke tingkat kesukaran. Nah, kalau teman-teman lihat dari judulnya, nah ini kira-kira tahu atau tidak ya, apa pengertian atau makna dari tingkat kesukaran, Mas Aji? Izin menjawab Pak Adi. Setahu saya tentang tingkat kesukaran itu seperti daya ukur. Kalau kemarin kan daya berbeda dari validitas dan reliabilitas. Yeah. Kesukaran itu mungkin mengukur soal itu tuh sukar atau sulit atau tidak. Terus ada mungkin bagi siswa itu mudah atau tidak juga. Jadi sempat baca-baca juga pas malam itu tentang, kalau tidak salah dibagi 3. Yang pertama ada kesukaran, tingkat sukar itu di nomor 0 sampai 0,3 itu sukar atau sulit, terus 0,3 sampai 0,6 atau 0,7 itu sukar, sedang. Kalau yang terakhir itu yang mudah 0,7 ke atas sampai 1 itu mudah untuk ya. Terima kasih Mas Aji. Tepuk tangan dulu untuk Mas Aji yang sudah memberikan pendapatnya. Jadi sudah sampai sejauh itu bacanya gitu ya. Jadi tidak hanya pengertiannya tapi sampai kategorinya gitu ya. Ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sukar. Baik. Nah, jadi di sini terkait dengan apa itu tingkat kesukaran gitu ya. Kalau kita baca di sini adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang dinyatakan dalam bentuk indeks ya. Maka nanti biasanya bentuknya adalah indeks atau bisa jadi persentase gitu ya bentuknya. Jadi nanti dari sini kita akan mengetahui bagaimana indeks atau kategori dari suatu soal tersebut. Karena nanti kita akan mempelajari juga apa sih kegunaan dari mengkategorikan tadi. Nah, tentunya kan punya fungsi masing-masing. Jadi kalau kita tahu nanti soal ini terlalu sulit itu kapan digunakan, terlalu mudah itu kapan digunakan, bahkan mungkin yang tingkatannya itu sedang itu kapan juga digunakan, kita akan tahu fungsinya itu. Nah, kalau lihat dari sini gitu ya, indeks tingkat kesukaran ini dinyatakan dalam bentuk proporsi yang rentangnya adalah dari 0 sampai 1. Jadi kalau 0 itu berarti secara keseluruhan tidak bisa dijawab oleh semua siswa atau tidak ada yang bisa menjawab gitu ya. Kemudian kalau 1 berarti semuanya bisa menjawab. Atau kalau 0 tadi itu terlalu sulit soalnya sehingga tidak bisa menjawab. Kemudian kalau 1 itu berarti terlalu mudah karena bisa menjawab semuanya. Baik, nah di sini untuk rumusnya gitu ya, tingkat kesukaran itu adalah jumlah siswa yang menjawab benar butir soalnya dibagi dengan jumlah siswa yang mengikuti tes tersebut ya. Ini kita akan hitung itu. Nah, kemudian semakin besar nilai tingkat kesukaran, maka dia semakin mudah gitu ya. Kalau semakin besar berarti semakin mudah soal tersebut. Nah, kemudian kalau semakin kecil gitu ya, maka akan semakin sukar gitu ya tingkat kategori soalnya. Nah, di sini rentangnya tadi adalah dari 0 sampai 1 ya, 0 sampai 1. Jadi batasnya paling rendah adalah 0 ya. Kemudian paling tinggi itu adalah 1.
Nah, kemudian di sini disampaikan juga bahwa sebuah butir mempunyai tingkat kesukaran yang baik dalam arti memberikan distribusi yang menyebar jika tidak terlalu sukar, juga tidak terlalu mudah. Jadi dalam referensi itu dikatakan yang baik itu adalah yang tidak terlalu sukar, juga tidak terlalu mudah gitu ya. Kemudian memang tidak ada uji signifikansi untuk menentukan tingkat kesukaran. Kita menggunakan tadi adalah indeks ya atau prosentase gitu ya, besarannya berapa untuk menentukan dia soal tergolong soal yang mudah, sedang ataupun juga sukar. Nah, kemudian pada instrumen untuk variabel terikat dituntut mempunyai tingkat kesukaran yang memadai dalam rangka untuk membuat variansi yang besar pada variabel terikat. Jadi kalau misalkan nanti kita akan menggunakan untuk penelitian, teman-teman nanti sebelum mengambil skripsi misalkan, nah itu adalah menggunakan tingkat kesukaran yang memadai, yaitu yang kategorinya adalah sedang. Nah, itu untuk tingkat kesukaran butir soal ya. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Silakan Mbak April. Fungsi dari kita mencari tingkat kesukaran itu untuk apa ya? Yang bagus dari Mbak April ya. Jadi apa fungsinya kita mencari tingkat kesukaran gitu ya. Nah tadi Pak disampaikan bahwa tingkat kesukaran itu dibagi dalam 3 kategori ya. Ada yang tadi kategori mudah, ada kategori sedang, ada kategorinya sukar. Nah fungsinya apa? Di sini sudah Pak dituliskan dalam slide ini. Jadi ini Pak diambil dari hasil penelitian Pak Adi dengan Pak Mardi dalam buku model penilaian gitu ya untuk evaluasi pembelajaran. Nah di sini tahun 2024 dikatakan bahwa fungsi dari atau kegunaan kita mencari indeks kesukaran itu adalah nanti untuk mengkategorikan mana soal yang mudah, mana soal yang sedang, mana soal yang sukar ya. Bisa dilihat di sini adalah untuk yang sukar itu digunakan untuk seleksi biasanya. Seleksi, olimpiade, kompetisi itu adalah kategori soal yang memang sukar gitu ya tingkatannya. Kemudian kalau untuk yang sedang ini biasanya digunakan untuk penelitian, kemudian digunakan untuk ujian gitu ya, untuk tes tengah semester, akhir semester itu menggunakan soal yang kategorinya sedang. Nah, kemudian kalau yang mudah ya itu juga ada fungsinya gitu ya. Yang mudah itu untuk sebagai tes diagnostik atau mendiagnosis ya terkait dengan pemahaman peserta didik terkait dengan pemahaman suatu materi. Jadi tiga-tiganya itu ada fungsinya semuanya. Nah, baik, kita akan mulai untuk masuk ke perhitungannya gitu ya. Nah, di sini menurut Cronbach ya tahun 2004 itu ada penggolongan di mana untuk indeks kesukaran itu dibagi dalam 3 bentuk, yaitu rentangnya adalah memperoleh skor yang menyebar atau nilai tingkat kesukaran itu mendekati 0,5. Itu kategorinya sedang. Nah, maka nanti dari pendapatnya Cronbach tahun 2004 ini bahwa yang direkomendasikan itu adalah rentang 0,3 sampai 0,7. Itu masuk kategori sedang. Sedangkan tadi kita mengetahui bahwa batas terendah adalah 0, tertinggi adalah 1 gitu ya. Nah, sehingga dari 0 sampai 0,29 tergolong tingkatannya adalah sukar. Kemudian 0,3 sampai 0,7 tergolong sedang gitu ya. Kemudian 0,71 sampai 1 tergolong mudah gitu ya. Itu tingkatannya seperti itu. Nah, maka nanti kita akan hitung gitu ya, ini untuk menggunakan Microsoft Excel ya, bagaimana untuk menentukan dari indeks atau tingkat kesukaran suatu soal tersebut atau instrumen. Nah, ini nanti untuk yang bentuknya apa namanya pilihan ganda ya. Kemudian tadi rumusnya sudah ya untuk
untuk menentukan indeks kesukaran. Kemudian untuk yang bentuknya uraian, ya, bentuknya uraian. Jadi kalau pilihan ganda kan sudah jelas ya, kalau tidak betul salah ya dalam pilihan ganda itu. Nah, kemudian kalau di soal uraian itu kita menggunakan rumusnya ini, mencari min atau rata-rata dulu jumlah skor siswa peserta tes pada suatu soal dibagi dengan jumlah peserta didik yang mengikuti tes tersebut. Itu mencari minnya atau rata-ratanya. Kemudian dari rata-rata tadi kita akan hitung lagi tingkat kesukarannya adalah min dibagi dengan skor maksimum untuk skor maksimum untuk instrumennya atau tesnya itu skor maksimum berapa soal uraiannya tadi. Baru kita nanti akan menentukan tingkat kesukaran dari soal uraian. Oke, nah yang terakhir gitu ya, untuk kegunaannya. Jadi untuk kegunaan dari tingkat kesukaran ini sebagai guru atau teman-teman calon guru nantinya itu berfungsi untuk pengenalan konsep terhadap pembelajaran ulang dan juga memberi masukan kepada peserta didik terkait dengan hasil belajarnya yang sudah didapatkan. Kemudian juga memperoleh informasi tentang penekanan kurikulum atau mencurigai terhadap butir soal yang bias. Jadi bisa jadi nanti soalnya itu tergolongnya ini kok terlalu mudah atau terlalu sukar gitu ya. Mungkin ada yang salah atau yang kurang di bagian kurikulumnya sehingga bisa kita antisipasi. Kemudian juga untuk pengujian dan juga pengajaran ini tentu saja untuk pengenalan konsep yang diperlukan nanti yang diajarkan ulang itu apa. Kemudian juga tanda-tanda terhadap kelebihan dan kelemahan pada kurikulum sekolah. Kemudian juga memberikan masukan kepada siswa terkait dengan pemahamannya terhadap suatu materi. Kemudian juga tanda-tanda untuk kemungkinan adanya butir soal yang bias atau tidak jelas gitu ya. Ini bisa digunakan atau tidak untuk tesnya. Baik, nah berikutnya kita akan latihan dulu ya. Jadi sudah Pak disiapkan di sini ya untuk basis masalahnya adalah di sini ada hasil tes ya yang diberikan kepada 10 siswa dengan banyaknya adalah 15 butir soal gitu ya. Ini bisa dilihat di sini ada 10 siswa nomor 1 sampai 10. Kemudian ada butir soalnya ada 15 butir, di mana itu sudah dikoreksi tentunya sehingga didapatkan hasilnya 1 itu yang menjawab benar, 0 itu yang menjawab salah ya, karena dia bentuknya pilihan ganda. Nah, silahkan teman-teman mencari untuk indeks kesukarannya gitu ya. Tentunya bisa dicari dulu indeksnya dari nomor 1 sampai nomor 15 itu mana yang tergolong mudah, sedang, dan sukar ya. Datanya bisa diambil di LMS, bisa di-download saja datanya sehingga tidak perlu mengetikkan ulang untuk datanya, menghindari kesalahan ya. Bisa di-download dulu, kemudian dicari indeks kesukarannya. Silahkan di-download Excel-nya, kemudian dicoba gitu ya, menentukan bagaimana tingkat kesukarannya. Abian bisa ya? Bisa, Pak. Tinggal copy aja. Kemudian kita bentuk kelompok tadi ya. Dua orang. Jadi ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelompok ya. Ada 7 kelompok. Kemudian teman-teman bisa mendiskusikan ini hasil tesnya. Kalau tadi kan sudah dihitungkan ya, betulnya 1, salahnya 0 ya. Nah kalau sekarang ini adalah hasil tes dari siswanya.
Jadi kita memberikan tes ke peserta didik, kemudian dari tesnya itu mereka menjawab, kemudian hasilnya kita minta begitu ya, kemudian disalin dalam suatu bentuk tabel ya. Di sini ada nama, kemudian juga ada 10 butir ya, 10 butir, ada 12 responden atau 12 peserta didik dengan jawabannya sudah tertera di bagian ini ya. Ini jawabannya, jawaban siswanya, kemudian yang atas sudah ada nomor butirnya, sudah ada kuncinya, dan kalau ini pilihan ganda maka bobotnya semuanya sama, 1 ya. Kalau betul 1, kalau salah 0. Nah, silahkan ini didiskusikan, kemudian nanti akan diminta untuk mempresentasikan hasilnya ya. Nanti dituliskan nomor 1 misalkan itu indeks kesukarannya berapa, kemudian termasuk kategorinya mudah, sedang, atau sukar. Gitu ya. Oke, waktunya 10 menit cukup? Cukup ya? Oke, silakan dikerjakan dan diskusikan dengan teman sampingnya. Nanti kalau sudah akan diminta untuk maju. Siapa yang mau maju? Menyampaikan? Oke, silakan Mas Abian. Jadi kita mengubah dulu dari jawaban murid-murid itu menjadi nilai yang sesungguhnya, yaitu kita yaitu rumus itu if di B4 sama dengan di B2 itu 1 atau 0 gitu. Jadi di sini kita seret, terus ini kita seret, Kita tarik ya. kita tarik, terus ini muncul di sini, seperti itu. Habis itu bawahnya Mas Haji. Ya, agak bawah. Nah, di sini kita mencari jawaban benar dari nomor 1, yaitu ada 6 siswa yang menjawab benar. Nah, habis itu di nomor 1 ini untuk mencari tingkat kesukarannya, yaitu rumusnya adalah Jumlah benar. Jumlah benar dari siswa nomor yang menjawab benar nomor 1 dibagi dengan banyaknya siswa, yaitu kita dapat itu 0,5. Dan di 0,5 ini kita dapat keterangan yaitu sedang, karena di tingkat kesukaran sendiri yang dirumus itu kalau semisal lebih dari 0,7 itu baik, kalau lebih dari 0,3 itu sedang, kalau Lebih yang dari lainnya 0,7. itu sukar gitu. Ya, 0,7 itu termasuk kategorinya mudah. Kemudian kalau 0,3 sampai 0,7 kategorinya sedang, kemudian 0 sampai 0,3 itu sukar. Oke, baik. Nah, dari sini kita dapatkan berarti ada berapa atau butir berapa saja yang masuk kategori mudah, sedang, dan sukar. Atas perhatiannya saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Abian. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan oleh kelompoknya Mas Abian dan Mas Aji ya, bahwa hasilnya seperti ini ya. Jadi ada butirnya yang masuk kategori mudah, sedang, dan sukar ya. Bisa kita lihat di sini adalah mudahnya itu pada soal nomor 3 gitu ya. Kemudian yang sedang itu soal nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, dan 10. Kemudian yang sukar itu 8. Nah, kalau kita gunakan untuk penelitian ya, maka yang kita gunakan adalah yang kategorinya sedang ini ya, yang bisa digunakan. Sedangkan yang butir ketiga dan 8 itu ada revisi soal gitu ya.
Nah, nanti akan dikombinasikan dengan daya beda dan juga berfungsinya pengecoh. Oke, sebelum ke tugas kita refleksi dulu ya pembelajaran kita hari ini ya. Jadi apa yang teman-teman dapatkan di pertemuan hari ini ya, bisa dipahami atau tidak gitu ya, senang atau tidak pembelajaran hari ini. Jadi kita jadi tahu gimana mencari tingkat kesukaran dari butir soal, terus kita juga jadi tahu fungsinya buat apa aja, terus juga mungkin memudahkan dalam mengkategorikan ya soal tersebut itu termasuk mudah, sukar atau sedang. Oke, tadi senang ya belajar hari ini? Senang ya, alhamdulillah. Oke, baik, yang terakhir adalah tugas ya, teman-teman bisa nanti mengecek di LMS tugasnya, yaitu mencari analisis butir soal, tapi ini adalah soal uraian ya. Tadi soalnya pilihan ganda atau objektif, nah ini adalah soal uraian. Di sini ada 5 butir soal dengan ada 10 responden ya. Teman-teman bisa download soalnya di LMS ya. Ini ada data soal uraian ya, kemudian di situ ada unggah jawaban ya. Jadi setelah dijawab nanti diunggah di LMS untuk tugasnya. Oke, baik, itu yang kita pelajari hari ini. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Baik, kalau sudah cukup, kita akhirnya baca bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Ketemu lagi minggu depan. Untuk materinya adalah daya beda instrumen. Baik, terima kasih. Ada kurang lebih mohon maaf. Diakhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.